Selamat datang kembali bersama kami di podcast Kabita. Kami Berbagi. Cerita. Teret, teret, teret. Ada nadanya sih sekarang ya. ya Yoi. sedikit maksa lah, belum ada modal buat bikin bumper ya. Oke, Iya, mohon belum ada maaf modal ini. buat hire orang. Hire ya. Di minggu terakhir di bulan November 2020 sudah mulai masuk Iya. musim penghujan, betul kawan-kawan? Betul. Betul, Pak Haji. Kabar dari Depok dan Ciawi gimana? Dari Depok dulu. Depok hujan sekarang. Lagi hujan nih. Pas tag ini hujan ya. Ciawi Kalau becek. Farel, oh, Ciawi becek. becek doang. Aduh. Gak ada Ya, ojek soalnya lagi. hujannya kan ini selewat doang gitu. Oh, berarti aman lah ya. Kalau di Serang kemarin lagi angin doang. Windy. Angin doang. Angin. Windy siapa tuh? Apa ya? Gue gak ada temen sama Windy sih. Windy Vera kali ya, Windy Vera. Oh. Band jadul banget tuh. Oke, Itu karena ini kita tahu. sudah kedatangan tamu, ada yang mau ngenalin nggak? Siapa Atuh. nih gestar kita? Siapa nih? Siapa nih gestar ya? Boleh? Mana? Abang Mic-nya di gestar open kita? dong. Open mic dong. Kok di unmute? Halo. Halo. Hello there. Halo. Who are you? I'm not good. I'm good as I can. Coba I mean, pakai bahasa who yang are kita you? mengerti. Not how are you? Ini kayaknya otak gue udah sengklek juga ya. Ini gue juga lupa nama gue siapa. Jadi panggil aja lah ya, makhluk dari bulan. Human moon. Hmm. Human. Love you from the moon the back gitu. Moon and Iya. back. Moon and back. Kedebuk and back. I love you kedebuk. Ayo kenalan atuh. I love you Moon kali ya. Ini nama saya. Di sini gue boleh pakai kata gue nggak ya? Ayo, Boleh. Boleh nih. lah. Kita punya jargon nih. Tak kenal maka tak Kabur. 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 Nah, Muta kabur. Sebelumnya kenalin, nama gue Fikrian. Oke, hai Fikrian. halo Halo. Fikrian. Jelaskan lebih rinci tentang Fikrian boleh? Boleh dong. Boleh. Nama gue Awal Fikrian. terbentuknya Fikrian gimana? Oh, aduh. Awal terbentuknya Fikrian. Awalnya Kan terbentuk katanya gue. bulan. Iya, awal terbentuknya itu jadi waktu itu gue kan tinggal dari bulan ya. Gue tuh orang makhluk dari bulan. Jatuh ke bumi itu karena terkikis meteor jadi jatuh ke bumi. Nah sebenarnya di bumi ini gue udah berkelana jauh banget, berpindah-pindah tempat dan hidup ribuan tahun sehingga ya sampai sekarang seperti yang kalian lihat lah ya. Jadi Fikrian ini diadopsi sama orang tua mana? Oh, itu saya kurang tahu ya. Oh, jadi itu privasi keluarga Fikrian berarti. Iya, privacy. Cukup kenalannya saya makhluk bulan aja ya. Yang tersesat di bumi mencari kebahagiaan, asik. Kalau nggak salah gue denger nih Fikrian pernah bikin tulisan ya di Wattpad. Wah, betul banget tuh. Bisa ceritain nggak kayak gimana sih tips and trick bikin tulisan-tulisan gitu? Oh, jadi gue ceritain dulu ya awalnya kenapa gue bikin tulisan itu. Jadi waktu itu namanya hidup mencari kebahagiaan bersama seorang wanita, sosok wanita. Jadi karena secara garis besar cinta yang tidak terbalas ya berujung menjadi suatu karya tulisan-tulisan. Linda tolonglah balas. Jangan kau tak balas-balas, Lindai. Kan aku aja baru kenal sama Fikrian. Gimana tuh? Oh iya, udah tak kabur duluan kita. Iya Oh, kan? iya, kabur kan tuh. Ayo lanjut. Nah, jadi
gitu prosesnya. Di tulisan itu menceritakan tentang kisah gua yang ingin gitu menyampaikan sebuah perasaan cinta. Asik. Itu ya makhluk bumi sebutnya tuh cinta-cinta gitu kan ya. Nah, jadi karena tidak terbalas tersebut akhirnya menjadi suatu karya. Tips and triknya itu lu harus punya cerita dan pengalaman dalam hidup lu sih. Itu Harus menurut punya gua. keresahan ya. Nah, itu dia keresahan lu. Dari keresahan itu menyebabkan lu bisa bikin suatu karya gitu. Itu aja sih. Terus paling kemauan diri, terus apa lagi ya? Kalau yang dari gue pribadi sih kayak gitu. Nah, Oke. dari boleh dibilang pengalaman kurang mengenakan gak ya? Kan tidak terbalas nih cintanya. Apakah dengan dirimu menuliskan pengalaman-pengalamanmu menjadi frasa-frasa yang cantik, apakah itu mengobati rasa sakit di dalam hati Anda, saudara? Apakah terbalaskan dengan menulis? Nah, Sangat terbalaskan ya. Bukan menjadi lebih baik tapi menjadi lebih gila. Karena dalam setiap Anda tulisan berfantasi ya, Anda berfantasi ya di sana ya, hei. Anda Sangat berfantasi dong. Hah? Padahal gue denger juga pas Fikrian masuk sekolah itu katanya Fikri imajinasinya terlalu liar. Waduh. wah, Dan menganggap Fikrian tuh bukan dari bagian dari manusia, bener gak sih? wah betul banget. Makanya kenapa gue disebut sebagai makhluk bulan, gue tuh katanya berbeda gitu sama makhluk bumi. Karena imajinasi gue tuh terlalu liar. Bahkan ada guru-guru juga bilang kalau gue ini imajinasinya terlalu tinggi dan liar, nggak terukur gitu. Nah, dari imajinasi liar dirimu nih, apa aja buah pemikiran yang out of the box deh? Apa tuh kalau boleh tahu nih? Sebenarnya banyak ya, sampai ini sih yang paling besar dalam Top hidup 3 deh, gue. top 3 gimana? Top 3 deh. Oh, top 3. Top Oke, 3 boleh. aja. Yang pertama itu yang paling besar dalam hidup gue, suatu imajinasi yang hampir ketidakmungkinan ya. Itu sampai gue dibilang bahwa gue ini orang gila gitu yang bisa memikirkan ide itu. Ide itu adalah gue pengen ciptain kucing bersayap dulu. Iya. Kayak unicorn. Ya bisa jadi unicorn, but it's cat gitu loh. Oh iya, Linda belum pernah nanya nih. Coba Kita dulu kan ya biar lagi ngejelasin top 3 kan. Gak apa-apa gue Oh lagi. iya. Iya. Dua Pay lagi. attention to menyimak. Fikri. Lanjut, Tik. Terus yang kedua itu imajinasi gue paling liar sih, gue pengen ciptain pulau terbang atau melayang. Jadi kayak peradaban langit gitu nih. Keren kan tuh. Nah yang ketiga nih, ini cita-cita gue parah sih sebenarnya. Gue pengen pelihara paus coy. Sumpah. Gua make paus. Spray gua paus mau tuh. Spray gua paus. Oke, kalau Minyak wangi. kalau melihara paus sebenarnya mungkin agak bisa terrealisasi karena ada ya, kalau nggak salah ada nggak sih kasusnya yang orang pelihara paus gitu? Ada nggak sih? Ada deh kayaknya di luar negeri gitu. Iya nggak? Tahu nggak? Gue juga nggak tahu orangnya. Wild. Itu yang Tapi kayaknya paus ada apa deh. sih yang hitam putih itu loh. Gue pernah. Wallace. Wallace. Gue kayaknya pernah nonton di On the Spot dah kayaknya. Ya, seorang anak diselamatkan oleh paus tuh. Kayak gini, kalau miara paus ya oke, kita masih istilahnya masih masuk logika nih. Cuman berapa luasan kolam renang atau empang nih yang kalian butuhkan dalam memelihara paus gitu? Dalamnya segimana gitu loh. Gini coy. Beli laut. Gini. Sebenarnya gue pengen paus itu karena jangan bilang paus bonsai. Bukan. Paus loh, paus yang pendek dong. Kayak ayam kate gitu, ayam kate. Dulu tuh ya karena imajinasi gue begitu ya, pelihara paus dan gue beranggapan bahwa lautan itu bisa jadi milik gue gitu. Jadi gue pelihara paus bebas gitu. Tapi kan dalam juga. Bukan meren ya, Anda teh. Ntar ada akte kelautan lagi, bukan akte tanah.
Iya. Namanya juga imajinasi kan. Iya, Ya tapi dari aku mau situ nanya deh, apa tuh? imajinasinya tuh bisa seliar itu datang dari mana? Apakah Anda sober saat memikirkannya? Hei. Jadi itu datang dari mana ya? Gue juga kurang tahu datang dari mana, cuman Tapi ya aku kali mimpi aja gitu, mimpi. Oh, Anda mendapat ilham ya? Ilham Cenayang. wah gitu. Apakah Anda cenayang? Cenyayang. Semangat sayang. Enggak saya. lucu nih, boleh nih. Mantap, Pik. Mantap. Iya, itu paus tuh cita-cita pelihara paus itu sebenarnya datang dari mimpi aja sih, mimpi punya paus gitu loh. Lucu kan? Bayangin gitu kalian bisa meluk paus dan pelihara paus. Itu lucu banget, nggak bisa ngebayangin gitu kan. Apalagi masuk Mungkin ke gua- perutnya gitu ya kan. Mangapnya gede tuh kan paus kan ya. Nanti bikin peradaban di perut paus loh. Nah, itu lebih oke tuh. Iya kayaknya deh. Kayak Nabi siapa Yunus ya, bikin peradaban di paus. Dan masih hidup Gua tuh, nggak Pik. tahu lagi tuh. Iya, iya, Iya enggak, Pik? iya, iya. Nah, Oke, next nih. apalagi? Tuh, oh iya, Linda mau ngomong nih. Silakan Linda. Enggak, gue cuma nggak habis pikir aja sih itu tadi melihara paus gitu. Sama yang apa namanya? Kucing bersayap kayak gitu-gitu kan. Wah, itu kepikirannya Ya, tuh dari mana gitu. jadi kalau gue mau ceritain bener-bener nih ya, ini kejadian yang sebenarnya sih kenapa gue bisa Gue kira tadi menghadirkan. beneran gue nggak serius lagi tadi. Sialan. Oh, Realisasikan Gampang yuk. percayaan orangnya teh. Aduh. Ini emang yakin gitu gue bisa bahwa hal itu tuh bisa terwujud dalam hidup gue ke depannya nanti. Karena kan setiap orang itu pasti memiliki cita-cita dan mimpi nggak sih? Ya kan? Tuh. ya betul. Dulu waktu kecil itu gue dapat mimpi kalau gue itu punya kucing bersayap. Nah, itulah kenapa gue pengen bikin kucing bersayap. Dari mimpi-mimpi itulah hadir imajinasi yang orang lain anggap tuh gue gila gitu loh. Gitu nih. Tapi gue anggap lu Oke. keren sih, gokil sih, sumpah. Ya, terus gue nih denger-denger nih, Fik ya. Yang kalau nggak salah lu juga pernah bikin sesuatu karya sampai rela nggak tidur terus bikin karya-karya lu dimuat ke suatu lomba ya? Lomba sekolah Oh gitu. iya, betul. Jadi waktu itu ada semacam perlombaan yang membuat gagasan atau ide gitu loh di masa depan. Nah, gue Oh, bikin coba ceritakan. ide itu. Nah, jadi lomba itu kan kayak kita disuruh membuat suatu inovasi ya kan, suatu karya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Nah, waktu itu gue menghadirkan ide tentang pertanian bawah laut. Gue kasih namanya itu Agrarian Ocean. Gila, Idih. mantep kan? Mantep banget. Idih. Tar, gue mau Nah, nanya nih. pertanian. Sinar mataharinya dari mana tuh? Apakah diganti sinar Nah, matahari ke lampu? gini, sinar matahari itu kan kita percaya bahwa matahari itu ketika menyinari laut, cahaya matahari itu masih dapat menembus dasar laut tapi dengan kedalaman yang sekian ya kan. Iya, ada batasnya. Nah, ada batasnya itu. Nah, dari situ kita mengganti pencahayaan untuk pertumbuhan tanaman itu ya. Jadi Vegetasi. pertumbuhan tanaman itu dari lampu-lampu sih. Bentar, lampu ditaruh di bawah laut. Gimana tuh? Nah, kan gini, energi cahaya matahari itu setahu kita kan menyimpan banyak energi kehidupan lah ya. Nah, itu sekarang aja ada teknologi yang namanya tenaga solar gitu atau tenaga surya. Nah, dari tenaga tersebut dapat menghadirkan listrik buat agrarian ocean gua. Asik. Bentar dulu. Kalau lampu kena air, koslet gak tuh Pak? Kira-kira Pak?
Jadi Ya konsepnya gini. enggak bentar. Ya enggak bohlam juga lu cemplungin gitu, apa tumbler lu cemplungin kagak dong. Ya enggak kan gue kepo. Terus no Makanya gue tanya. Bawah laut Gimana, kelap kelip Fikrian? anjir. lampu kelap-kelip gitu kan dugem. Gimana coba Fikrian? Nah, jadi gagasan gue ini kayak bikin suatu kubah gitu loh. Kubah bawah laut. Lu pernah datang ke SeaWorld gitu gak sih? Datang. Belum. Pernah. Ya kan? Nah, lu Ayo kunjungin kita SeaWorld. datangkan SeaWorld ke Ciawi, Tar. Kita rel. Gue gak tahu lagi, coba dong di share screen. Coba Gak dong. ada juga, macet apalagi ada. Jangan. Iya, semacam itulah kubah bawah laut gitu. Jadi kayak rumah Sandy. Oh ya, I know. Terus? Nah, dari situ kita pasang bolam-bolamnya untuk pencahayaan tanaman. Enggak, berarti rumah Sandy nih. Tadi kan rumah Sandy kan. Tapi rumah Sandy kan dalamnya kering. Berarti apa namanya? Tetap aja lu nanam di bawah laut tapi kering gitu kan. Hampa udara, bukan apa. Maksudnya Air. apa ya? Tetap kering gitu. Enggak. Iya, kita kan nanamnya bukan pakai tanah ya. Inovasi gue ini nanamnya kita dengan teknologi yang namanya hidroponik. Oh ya, I see, hidroponik. Nah, Oke. Airnya dari mana? Ya pakainya kita air laut. Kita tahu air laut itu mengandung banyak unsur hara yang banyak. Dan salinitas yang tinggi, garam. jangan lupa. Garam intensitas tinggi kita bisa filter. Jadi ada teknik memfilterisasi. Jadi kita bisa dapat garam, bisa dapat tanaman, sehingga itu kan industrinya bisa maju, ya nggak? Iya, tapi Iya nih. Gue ada job bapak-bapak nih. Tadi pertanyaan gue bener. Nanamnya tuh kering gitu. Kan hidroponik kan cuma akarnya doang yang basah. Nah iya. Itu dalam ruangan itu kering gitu. Kagak ada air. Kan, berarti, masa iya manusianya nanam kelelep dong. Nah enggak, maksudnya bayangan gue tadi. Makanya yang gue tanya itu. Soalnya bayangan gue, Fik, itu nanamnya bener-bener di air gitu. Bener-bener air. Kalau bener, kalau dalam air menanamnya ini rumput laut. Nah, makanya kan. Atau enggak koral ya? Makanya gue tadi. Koral. Makan tuh koral. Gue ada job pick tadi. Sampaikan. Gue tadi kepotong. Jadi kan air laut kan asin. Kenapa air laut asin? Karena keringetan. Ya nggak lucu ya. Udahlah, skip. Aduh. Pick lanjut. Yuk semangat yuk, coba lagi yuk. Tapi bentar loh. Tapi itu menarik loh. 10 atau berapa? 5, ayo nego-nego. Ya 5-10 tahun lagi. 10 tahun lah ya. Anak-anak lu pada diajakin ke Ocean Park, kolam renang. Agrarian Ocean. Agrarian Ocean. Agrarian Ocean. Itulah. Agrarian buat edukasi. Agrarian Fikrian. Makasih loh. Keren loh. Yang punya teman bapak nih, Nak. Nanti bisa pakai air sekarang jadi nih. Wih, gokil gak tuh? Bangga gue, coy. Ya udah. Boleh. Terus gimana menang? Itu menang. Alhamdulillah lolos sampai tahap ketiga. Terus? 3 apa? Nah di tahap akhir ya itu tereliminasi. Because? Iya tereliminasi karena katanya untuk gagasan dan ide ini terlalu tinggi gitu dengan teknologi yang dimiliki saat ini sehingga tidak memungkinkannya untuk terimplementasikan sehingga ya udah tereliminasi gitu aja inovasi gue. Terus yang menang jadi yang kayaknya ya gitu mah tuh. Nah yang menang ide-idenya sekarang masih diseleksi lagi sih untuk tahap yang keempat ini tahap akhir. Oh. Itu udah deh. Padahal bagus ya. Iya berarti kan itu kalau mengeliminasi ide Fikri berarti kayak meremehkan bukan sih? Enggak juga ya? Enggak sih. Karena teknologi kita yang gunakan itu belum tepat guna atau belum secanggih itu mungkin. Mungkin, cuman kan seharusnya ini menjadi suatu masukan untuk perindustrian kita ya kan.
Itu Jadi harusnya namanya industri 5.0 deh. Oh iya. Industri bawah laut. 6.6 kali. Itu udah kayak IP. Oh iya, Pik. Terus kan karena lo ini imajinasinya kan emang luas nih. Teman-teman di sekitar lo nganggap lo tuh gimana sih? Lo tau nggak penilaian mereka tentang lo? Oh, gue ceritain deh ya. Ya gini nih, teman-teman gue yang sekarang yang sekeliling-keliling gue ini menganggap gue tuh ya aneh, Bin aja. jenius beririsan gila kata mereka. Terus gangguan psikologis katanya. Ya banyak deh sebutan-sebutan baru itu buat gue. Mereka menganggap bahwa gue ini benar-benar berbeda aja gitu karena imajinasi yang terlalu liar gini. Apakah Tapi dengan itu lo merasa tertekan gak sih atau mental illness gitu? tidak. Justru membuat saya bertambah semakin gila lagi. Kok bisa-bisa aja emang ya. Karena bagi gue gini loh, segala sebutan dari mereka itu malah membuat kita semakin ingin terus berinovasi, terus berimajinasi. Karena kalau lu udah mematikan imajinasi seseorang, artinya lu mematikan karakteristik orang tersebut. Ya nggak sih? Karakteristik. Ya. Ada karakter, Jadi gue karakteristik. menganggap, oh iya. Kalau klasifikasi Klasifikasi manusia. ordo, genus, family. Genus. Itu aja sih, cuman gue nambah bikin gue semakin jadi untuk orang yang benar-benar, kata gue suatu saat gue bakal buktiin apa yang ada di isi kepala gue itu ada di dunia. Bisa terrealisasikan. Terrealisasikan. Oke, we'll see. Gitu aja sih. Tapi yang paling deket deh, yang paling Iya, dekat, apa yang paling dekat? yang paling dekat, maksudnya yang paling dalam jangka dekat nih, yang bisa gitu, bisa nih terrealisasikan, bisa nih apa? Kira-kira tuh. Apa ya? Kucing Dari bersayap buah butuh pemikir. pengembangan yang jauh sih menurut gue. Iya Cuman sih. agrarian ocean, terus peradaban di atas langit, itu sebenarnya bisa untuk direalisasikan. Nah, But Yang how? di kalau kalau peradaban Iya kan, makanya gue tanya. kalau How? peradaban di atas langit itu ada hujannya nggak? Kan di atas langit. Masih ada Oh, Hotman Di Paris. atas masih ada awan nggak? Kan di atas langit. Iya, bener juga loh. Di atas langit masih ada Hotman Paris. Di sini ada peradaban fikri. Iya dong, kan di atas langit. Langit, awan, udara, bumi. Ntar kalau Iya. orang yang meninggal mau dikubur di mana, Pik? Oh, itu melayang buang aja, melayang. Melayang dia. Buang aja udah ya. Iya, buang aja udah. Ya enggak gitu lah. Konsepnya kan peradaban di atas langit ini Bentar, itu lucu sumpah. Orang lagi nongkrong di darat, lagi kopdar. Gebruk. Aduh. Serem anjir. Dari mana nih? Itu main buang-buang aja lagi ya. enggak gitu juga dong bapak-bapak, ibu-ibu. Yes. Aduh. Lanjut. Berdasarkan protokol penguburan ya. Atau pengkremasi atau segala macam hal untuk ya mengkabung mayat tersebut. Atau jadi bahan bakar insinerasi. Wah, bisa tuh. Teknologi RDF ya? Jadi listrik. Iya, jadi listrik. Coba kalian gini deh, gue tanya sama kalian ya. Sekarang gue nanya nggak apa-apa nggak nih? Boleh. Boleh. Jadi gue tanya sama kalian nih. Manusia kan populasinya banyak di dunia ini kan. Nah, kalau misalkan cara menghormati manusia itu dengan pengkremasi, itu kan pembakaran mayatnya itu menjadi suatu energi, kita punya energi listrik yang banyak. Menurut kalian itu bisa terwujud apa kagak tuh? Atau bener apa kagak tuh? Bisa. Tapi
apa namanya, bertentangan gitu loh. Soalnya kan kalau di kremasi itu biasanya abunya kita simpen ya kan? Kita simpan terus nanti setiap berapa, misalnya setahun sekali atau apa kita datang lagi kita urusin gitu tuh abunya gitu kan, ditaruh di apa kendi-kendi gitu kan. Iya. Gitu. Mungkin kalau untuk dijadiin listrik kayak gimana ya? Tergantung keluarganya sih. Ini juga kita mind blowing ya, brainstorming juga. Mind blowing ya. Kalau gue enggak sih. Enggak. Dan gue Lu bayangin nih ya, manusia di bumi ini nih bukan hanya manusia yang real. Kan sampah itu ada berbagai macam ya, termasuk sampah masyarakat. Nah, coba tuh orang-orang yang sampah masyarakat tuh lu masukin jadiin energi listrik. Anda sudah melanggar HAM. Iya sih benar juga. Tapi kan sampah masyarakat juga punya keluarga. Kalau kayak Fikri yang dari bulan sih ya nggak masalah. Ya kalau spesies lu mungkin kali Fik ya, kalau spesies lu mungkin sih gitu kan. Enggak, soalnya Oh, adopsi. kayak kemanusiaan gitu. Soalnya orang yang di kremasi itu pasti kan kayak ditaruh di kendi gitu, gue taunya. Cuman kayaknya orang-orang yang kayak gue lebih menginflasi bumi kalian kayaknya ya. Menarik. Dengan inovasi-inovasi yang ada orang-orang seperti gue ini, kalian akan terinflasi. Iya, makanya kalau gue berarti gue bertentangan sama lu, Fik. Jadi kita akan terjadi perang. Mohon maaf. Karena demi kemanusiaan. Makhluk bumi, mohon izin. Mau menginflasi. Kita bagai bumi dan bulan. Tuh ya Fik, ini ada mungkin beberapa lagi kali ya pertanyaan buat Fikri. Sok tanya. Selama Fikri hidup, apakah Fikri punya teman di bumi? Sekarang gue tanya balik deh. Gue tanya dulu nih, menurut kalian teman tuh apa sih? Lo tanya ke siapa nih? Ya kalian lah. Coba tunjuk siapa. Lu deh coba. Menurut lu teman tuh apa? Lu siapa? Udan. Nah gitu dong. Ngajak berantem bocah berantem. Ngomong-ngomong malih ya. Gue kagak kenal lu. Oh iya kita kan berkenal. Dan apa Rel? Pegang hidungnya Dan, pegang hidungnya. Pegang hidungnya. Gak bisa Pak, masa gue gini. Gue megang kamera. Oh iya kalau gue temennya. Coba tanya, menurut lu teman itu apa? Kalau gue tuh ada tingkatannya, ada teman biasa, teman dekat, teman curhat, sahabat. Kalau definisi, kalau teman itu tahu nama dia, kita tahu dia, kenal dia, cukup. Tapi bentar, tapi ada satu lagi Dan. Apa tuh? Kenal muka. Iya. Gue pernah pengalaman tuh gak tahu nama, gak tahu muka, tahu tiba-tiba lu siapa ya? Gitu. Gimana? Lanjut. Coba gue lempar ke Linda ya. Apa itu Lin? Apa itu teman Lin? Teman ya yang selalu ada sih. Alah, siap boy. Itu teman hidup Linda. Enggak, maksudnya roman-romannya ngebet bener nih ya, Ed. Roman-romannya ngebet nih. Itu boleh makhluk bulan bisa lamar dia mungkin. Waduh. Maharnya meteor. Aduh ya Allah. Maharnya meteor lagi. Mahal lah. Mahal sumpah mahal ya. Itu. Mahal nggak apa-apa deh. Oh iya anjir. Bener mahal. Menurut gimana ya tadi pertanyaannya kan gue punya teman nggak sih selama di sini gitu ya di bumi ini. Sebenarnya gue nggak percaya temen itu ada gitu loh. Dan bahkan gue anggap temen tuh kagak ada. Yang ada tuh orang-orang yang cuman so asik sama lu dan mengambil suatu keuntungan dari lu setelah mendapatkan keuntungan itu udah mereka pergi gitu loh. Jadi kayak bisa disimpulkan. Enggak bentar. Ini kayak ini ya definisi apa tuh yang itu tuh. Ngambil keuntungan doang terus cabut udah gitu kayak itu tuh apa tuh ada tuh apa istilahnya parasit bukan parasut gitu loh tapi bener sih jadi
banget. kayak ini ya, kayak sesosok yang kebetulan dalam satu waktu dan satu tempat yang sama. Iya nggak? Jadi kan Iya, dibentuk cuman misalnya, berpapasan doang. misalnya nih kayak lu tinggal di suatu tempat dengan sosok-sosok yang ada di sana kan lu jadi berteman. Istilah berteman ya. Atau sekolah. Setelah sekolah hilang kan emang lu ingat seangkatan enggak kan? Yes. Kagak sih. Iya kan? Paling 1-2 yang nempel. Betul. Nempel di ingatan ya. Nah itu makanya gue bilang kalau teman itu menurut gue kagak ada, tapi orang-orang spesial dalam hidup gue ada. Oh berarti teman itu situasional ya? Teman itu situasional, tapi keluarga itu tetap di Yang paling dalam. berharga. Iya. Harta yang paling Paling berharga berharga adalah teman bulan. adalah Balenciaga. Gokil. Ini ya, keren. Gitu. Jadi kalau lu tanya, Fik, lu punya teman kagak? Gue jawabnya kagak. Lu punya keluarga? Punya. Gitu. Jadi apakah Anda ingin membentuk keluarga? Ayo. Maka dari itu untuk kita buat keluarga akan ada sesi baru lagi setelah ini. Betul Okay. kawan-kawan. See you next time. Until next time. Bye-bye semuanya. Thank you yang sudah datang. Thank you Fikrian. Thank you Fikrian udah datang. Terus,